Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugi Ekwinda, perwakilan dari tim Aspra Fisiologi Hewan Air 2020. Untuk praktikum kali ini yaitu tentang fisiologi sirkulasi pada ikan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya komponen penyusun dalam sistem peredaran darah ikan yaitu sistem sirkulasi yang meliputi jantung, pembuluh darah, dan juga komponen darah. Sistem peredaran darah pada ikan yaitu bersifat tunggal, yang artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Selain itu, sistem sirkulasi pada ikan termasuk ke dalam sistem sirkulasi yang tertutup, yang artinya cairan tubuh berada di dalam pembuluh, sehingga darah beredar di dalam pembuluh secara kontinu. Secara umum, sistem sirkulasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan akan sari makanan dan juga oksigen. Dan yang kedua yaitu berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. Jadi, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui fisiologi sirkulasi ikan dan untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi cairan tubuh terhadap darah. Sehingga pada praktikum kali ini akan dilakukan pembuatan ulas darah untuk mengetahui sel darah pada ikan lele dan juga pengamatan jantung ikan lele yang telah diberi beberapa perlakuan. Alat dan bahan yang diperlukan pada pengamatan jantung yaitu 3 cawan Petri, nampan, dan alat seksioset yang terdiri dari gunting dan juga skapel. Kemudian untuk bahannya yaitu ikan lele, kemudian larutan Aquades, larutan NaCl fisiologis, dan juga larutan Ringer. Sementara untuk alat dan bahan yang diperlukan pada pembuatan ulas darah yaitu 1. Alat seksioset yang terdiri dari gunting, skapel, dan pinset. 2. Objek gelas. 3. Spuit. 4. Nampan. 5. Standing jar yang horizontal dan juga vertikal. 6. Mikrotub. 7. Mikroskop. Sementara untuk bahannya yaitu giemsa, metanol, dan juga darah ikan lele. Selanjutnya, pada pembuatan ulas darah yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengambil darah ikan lele menggunakan spuit tepat pada bagian linea lateralis pada area kaudal ikan. Kemudian masukkan sampel darah ikan ke dalam mikrotub yang sudah berisi EDTA dan kemudian homogenkan. Setelah itu, ambil tetes kecil sampel darah dan teteskan pada ujung objek gelas. Kemudian ambil objek gelas lainnya yang nantinya akan digunakan untuk mengulas atau membuat film darahnya. Di mana objek gelasnya letakkan posisi tepat di depan tetesan darah. Kemudian tarik objek gelas ke belakang hingga menyentuh tetesan darah sehingga timbul kapilaritas. Setelah itu mendorong objek gelas ke arah yang berlawanan sehingga terbentuk atau terjadi film darah yang baik. Setelah film darah terbentuk, maka masukkan objek gelas yang telah berisi film darah tadi ke dalam standing jar yang berisi metanol dan tunggu hingga 3 menit. Kemudian angkat dan tunggu hingga kering
kemudian masukkan ke dalam standing jar yang berisi gimsa dan tunggu selama 25 menit. Setelah itu angkat objek gelas yang telah berisi film darah dan kemudian bilas pada air mengalir secara perlahan-lahan dan tunggu hingga kering. Kemudian amati menggunakan mikroskop, dan pada pembesaran 1000 kali, tambahkan tetesan minyak imersi di atas sampel film darah. Pada pengamatan jantung yang dilakukan pertama kali yaitu pengambilan jantung ikan lele dengan cara pembedahan pada ikan lele yang dimulai dari bagian anus sampai posterior operculum. Kemudian ambil bagian jantungnya yang terletak di posterior lengkung insan. Kemudian masing-masing dari jantung langsung dimasukkan ke dalam masing-masing larutan dan amati, kemudian hitung masa detak jantung sampai berhenti. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwasanya bentuk sel darah pada ikan lele masih terlihat normal dan terlihat tersebar merata. Hal ini dikarenakan tidak adanya perlakuan yang diberikan yang dapat mempengaruhi kondisi atau bentuk dari sel darah tersebut. Sedangkan pada jantung yang telah diberi beberapa perlakuan menunjukkan terjadinya beberapa perubahan yang berbeda-beda, yaitu meliputi warna, bentuk, maupun adaptasi dari jantung itu sendiri. Sekian praktikum kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap mengerjakan tugas-tugasnya dan tetap terus belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Catch 'em all.